Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Nama Budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Wah, sepertinya luar biasa ya, Miss Reti ya. Dan puji syukur bahwa kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual melalui ruang Zoominar kali ini. Perkenalkan, saya Tika Padeswari dan rekan saya Reti Hakim. Kami akan menjadi MC sekaligus host pada acara Zoominar di siang hari ini. Kami adalah PR dan media di Sekolah Saint John, saya di Meruya, Miss Reti di BSD. Terima kasih Miss Tika. Semua kita pada siang hari ini adalah orang-orang beruntung yang bisa mengikuti seminar yang berjudul Healthy Parenting vs Toxic Parenting. Seminar ini akan dibawakan oleh Dr. Kresno Mulyadi, spesialis kedokteran jiwa. Kami sangat beruntung loh. Terima kasih. Sebuah quotes untuk memulai acara ini. Jadilah siswa seumur hidup, makin banyak kamu belajar, makin banyak penghasilanmu dan makin percaya dirimu. Itu katanya Brian Tracy. Segera kita sambut Dr. Kresno Mulyadi. Kepada Dr. Kresno Mulyadi, tempat dan waktu kami persilahkan. Mari kita sambut dengan meriah melalui klik tombol reaction di bawah. Selamat siang semua yang hadir, yang saya muliakan, Ibu, Bapak, dan juga pimpinan St. John's, para guru, terutama Ibu Edina selaku Kepala Sekolah. Saya mengaturkan banyak terima kasih mendapatkan kepercayaan untuk berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian pada kesempatan bahagia ini, terutama untuk bersama-sama berdiskusi atau tukar pikiran dalam mewujudkan kasih kita yang sesungguhnya terhadap putra-putri tercinta. Karena pada dasarnya mendidik mereka atau membuat mereka untuk benar-benar mempersiapkan diri hari esoknya dengan cara belajar, dengan cara banyak bergaul secara benar. Tentunya ini adalah fungsi kita, para orang tua, untuk tidak melepaskan dan menganggap ini adalah tugas dari pihak lain. Kira-kira demikian, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai impian bersama bagaimana secara konkret membangun suatu kenyataan kita benar-benar sebagai mewujudkan healthy parenting dalam arti yang benar dan mungkin dengan tujuan baik, tapi kalau ternyata yang terjadi adalah toxic parenting, tentunya ini yang tidak kita harapkan bersama. Kira-kira demikian. Kita bisa memulai sekarang, atau ya, kita dokter. Mulai nanti jam Silakan, sekarang bisa ya. Baik. Ya. Saya mohon untuk masalah PowerPoint, apa bisa? Ya, di-share-kan. Saya share sebentar, dokter ya. Silakan. Mungkin nanti setapak demi setapak. Jadi tidak langsung ini ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan yang akan kita bahas bersama. Ini yang diberikan kepada saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tema ini, healthy parenting versus toxic parenting. Nah, saya mohon izin untuk membahas toxic parenting dulu, ya. Nanti healthy parenting-nya menyusul atau terakhir. Silakan, ya, buka. Jadi kita coba menyamakan persepsi. Hakikat parenting pada dasarnya apa? Parenting, para ahli mengingatkan, intinya adalah kemampuan orang tua untuk berperan positif. Dalam hal apa? Silakan. Pertama, perawatan. Ya, kedua, pengasuhan. Dan yang ketiga, pendidikan ya, bagi anak. Jadi ini kita sepakati, subjek di sini tetap adalah anak. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua memang perlu memiliki peran positif untuk melaksanakan ketiga hal ini, merawat, mengasuh, dan mendidik.
Baik, silakan kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi pada toxic parenting ya dalam proses tadi? Ya, silakan. Bahwa apapun yang kita lakukan, dalam arti entah itu pun juga mungkin tujuan orang tua baik, namun yang terjadi adalah sikap dominan orang tua dalam mengatur anak, ya, tanpa ada kepedulian sama sekali terhadap perasaan maupun aspirasi anak. Nah, ini yang barangkali sesungguhnya diperlukan untuk mewujudkannya dalam keseharian. Karena apa? Dominasi orang tua tadi, tanpa ada kepedulian sama sekali terhadap perasaan maupun aspirasi putra-putri tercinta, ini memberikan suatu dampak yang merugikan atau bahkan membahayakan bagi proses tumbuh kembang anak. Apalagi di era sekarang kita memahami anak-anak generasi milenial perlu tumbuh kembangnya itu dalam suatu proses yang, kalau pinjam istilahnya Menteri Pendidikan, ya, bahwa perlu suatu proses yang merdeka, yang memungkinkan tidak ada hambatan-hambatan psikologis dengan tadi yang diakibatkan oleh dominasi pihak orang tua. Baik, kita lanjutkan dulu. Apa yang akan jadi korban atau membahayakan bagi apa? Pertama jelas kesehatan mental. Nah, dampaknya juga pada kesehatan fisik, dan satu lagi yang kadang terabaikan, kesehatan sosial. Kita ketahui sekarang Kementerian Kesehatan mengingatkan apa yang disampaikan oleh WHO, jadi Badan Kesehatan Dunia, sehat ternyata bukan hanya sehat fisik, dan juga bukan sekadar sehat fisik dan mental, namun juga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Nanti kita akan lihat pada keseharian putra-putri tersayang yang konon diistilahkan anak-anak ABG, ya, anak-anak baru gede atau anak-anak remaja yang pada dasarnya ini mereka berada dalam suatu fase yang penuh dengan dinamika. Kenapa? Karena disinilah fase peralihan, fase perubahan. Mereka bukan lagi anak, tapi juga belum juga dewasa. Sehingga ada suatu perubahan-perubahan secara hormonal dan sebagainya yang dampaknya bisa kemana-mana tadi, secara mental, secara fisik, dan juga secara sosial. Berikutnya, silakan. Tanda-tanda bahwa kita termasuk yang toxic parents, misalnya apa? Kita lihat saja, kita yang egois. Ya. Pokoknya papa maunya begini, mama ingin kamu begini. Ya, ayo, nurut. Papa, mama bisa berhasil ini karena dulu nurut pada opa dan oma. Sekarang kamu kalau mau berhasil, patuh pada papa, mama juga. Ya. Baik, kedua, tidak berempati. Ya, empati adalah memahami apa yang terjadi. Anak misalnya bangun selalu siang, kamu nggak bisa bangun pagi sedikit. Ya, kenapa sih seenaknya sendiri kayak gitu? Coba lihat, papa mama lebih awal bangun dan kamu sama sekali tidak pernah. Ya, atau kalau sudah pegang gadget, kenapa sih itu terus? Ya, padahal tanpa sadar barangkali kita pun juga demikian. Ya. Baik, nanti kita bahas lagi, berikutnya lagi, serba mengatur. Ayo, papa ingin orang tua sebagai orang tua yang baik, yang berhasil mendidik anaknya. Apa berhasilnya itu? Kalau semua anak-anak patuh. Ya, jadi sekarang papa mama yang ngatur. Kamu bangun jam sekian. Kamu yang dilakukan ini dulu, baru apa berikutnya lagi. Ya, serba menentukan dengan pengaturannya. Berikutnya lagi, suka mengkritik dan menyalahkan. Ya, jadi kamu kenapa sih nggak bisa seperti adik? Adik saja matematiknya selalu minimal 80. Jadi biasanya 90, bahkan bisa 100. Kamu 75 saja. Ya, jangan hanya nyanyi, jangan hanya gambar-gambar saja ya. Ayo dong, pelajarannya seolah itu. Ya. Kamu karena mungkin kurang rajin belajar dan sebagainya.
Nah, menuntut berlebihan. Berapa nak nilainya? 78. Hah? 78? Kenapa sih? Tetangga sebelah itu minimal 90. Nah, ayo dong. Kalau perlu dileskan nggak apa-apa. Ya, pola-pola demikian. Menuntut berlebihan dan tanpa memandang subjek didik dalam setiap proses belajar mengajar pada anak, tetap subjek didik adalah anak. Ya, kita jangan menuntut serba apa ya. Subjek didiknya adalah kurikulum atau subjek didiknya adalah target-target supaya ranking dan sebagainya. Baik, berikutnya lagi. Nah, inilah dominasi dalam segala hal, tanda toxic parenting. Sekali lagi, orang tua bisa mengatakan, saya bertujuan baik. Tapi itu tadi, anak ya tidak jelas ini mau apa. Ya, mungkin mau patuh, tapi kok ada masalah lain dalam perasaannya. Ya, dan nanti kita bisa bahas bersama apa yang kadang sebenarnya terjadi pada anak yang ingin sesungguhnya untuk melakukan apa yang disampaikan orang tua, tapi ada problem-problem yang di era masa sekarang problem itu sering terjadi. Ya, nanti kita bicarakan tersendiri. Silakan berikutnya lagi. Nah, apa yang terjadi dan apa yang membahayakan pada individu atau anak-anak tersayang ini ketika mengalami proses tadi toxic parenting. Pertama, mudah cemas. Ya. Apa cemas itu? Apa takut? Ternyata beda. Cemas beda dengan takut. Kalau takut dimulai dengan huruf T, kalau cemas dimulai dengan huruf C. Bukan itu ya. Takut adalah wajar, alami. Kita takut misalnya ada harimau masuk rumah. Kita harus melarikan diri dan takut. Tapi kalau melihat gambar harimau atau mendengar ada cerita harimau, udah saya nggak enak itu. Nah, inilah cemas. Apakah ini baik untuk anak-anak masa kini ya, yang hendaknya tumbuh menjadi pribadi yang self confidence, self pride dan self esteem ya, memiliki martabat harga diri? Tentunya patut kita waspadai, jangan sampai anak memiliki kecenderungan menyimpan cemasnya ini tanpa kejujuran emosional untuk menyampaikan kepada siapapun, terutama justru kepada para orang tua, kepada ibunda dan ayahanda tercinta. Berikutnya lagi, nah rasa bersalah berlebihan, ya jadi seolah, aduh memang aku yang salah, ya, tidak ada semacam kemerdekaan berpikir di mana kalau saya dikatakan yang tidak benar, ya memungkinkan untuk justru anak masa kini bisa membangun komunikasi yang betul-betul efektif ya dengan para orang tuanya, tidak justru merasa serba bersalah, ya guilty feeling yang kelewatan, yang memungkinkan justru tadi self confidence itu juga tenggelam di bawah dominasi para orang tua. Berikutnya lagi, rasa rendah diri, ya, rasa inferior yang merasa seolah aku nggak bisa apa-apa, padahal dia sebenarnya cerdas. Banyak sekarang ibu bapak sekalian anak cerdas tapi tidak pandai. Loh, apa bisa itu? Bukan hanya bisa, banyak sekali sekarang terjadi. Ya, anak apa istilahnya cerdas tapi tidak pandai. Dulu pernah ada di daerah Ciputat, ya mungkin ada yang tahu ya, Ciputat itu dulu zaman masih apa ya, sekolah impres dulu, ada seorang anak. Anak ini sebenarnya cerdas, tapi guru-guru menganggap ini bukan hanya bodoh, bodoh sekali. Ya, jadi akhirnya apa? Rapat Dewan Guru mengatakan anaknya harus dikeluarkan, dan dengan meyakini bahwa ini kebijaksanaan yang benar, orang tuanya diberi surat dan orang tuanya kaget karena menurut orang tuanya ini anak yang sebenarnya cerdas, tapi yaitu punya ide-ide, punya gagasan. Anak ini kecil, tapi teman-temannya manggil mas gitu. Tahu kenapa? Karena namanya Thomas. Ya.
Dan ternyata anak ini benar dengan didikan ibu kandungnya yang penuh kasih, ya, yang penuh rasa sayang, dia bukan hanya muncul pandainya. Jadi kecerdasan itu semula seolah tidak bisa menerima pelajaran sehingga tidak pandai karena dia bisa menerima pelajaran dan mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Bukan saja itu, dia pun berkembang rasa empatinya terhadap sesama dan menjadi orang yang dikenal jenius, berprestasi bukan hanya di tingkat kelurahan atau kota, tapi tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Pernah dengar, Ibu Bapak sekalian? Ya, dari SD Ciputra, SD Inpres dulu ya di Ciputat, tapi namanya Thomas Alva Edison yang akhirnya dikirim ke Amerika. Ya, ini gambaran bahwa ini ada di mana-mana, Ibu Bapak sekalian. Ya, yang kadang-kadang ketika kita melihat dari sudut pandang, seolah perilakunya, seolah tidak imbangnya antara IQ dengan EQ maupun SQ-nya, itu yang terjadi, komunikasi ini kurang bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya lagi, memicu depresi, ya, jangan sampai anak-anak yang seharusnya menjadi individu masa depan yang harus penuh dengan rasa tadi self confidence yang baik, self pride dan self esteem atau martabat harga diri yang optimal, ternyata menyimpan kecenderungan untuk apa? Tidak ada semangat, bahkan tidak ada harapan-harapan. Ya, ini jangan sampai sedikit pun terjadi pada anak. Berikutnya lagi, memburuknya kesehatan fisik, ini jelas ya, fisik dan mental terkait erat. Jadi ini yang kadang diistilahkan sebagai psikosomatis. Saya yakin banyak yang memahami ini. Contohnya saya kalau ada masalah psikologis, dampaknya kepada fisik saya. Jadi saya terus terang gampang pusing. Kalau apa? Kalau tanggal tua. Nah, ini mohon jangan ditiru karena itu memang banyak pikiran ya, tapi akhirnya kalender saya sembunyikan. Sekarang saya tidak lagi mudah pusing karena sudah tidak ingat lagi kapan tanggal tua dan tanggal tidak tua. Baik, berikutnya lagi. Nah, ini gambaran mungkin tadi. Nah, masalahnya demikian ya. Barangkali ini kita kejar agak lebih cepat lagi. Toxic parenting bisa mungkin pengalaman orang tua sejak kecil ya. Tapi dulu kita bukan menyalahkan orang tua dulu perlu dengan cara-cara demikian. Eranya memang berbeda. Dan mungkin karena dulu keluarga itu putranya bukan hanya 2 atau 1, tapi 8 ya atau 9 yang akhirnya harus satu demi satu ditangani, yang kadang-kadang juga membuat permasalahan tersendiri bagi beliau-beliau. Berikutnya lagi, pengaruh yang diterima orang tua kemudian, ya seolah itu tadi. Anak sekarang jangan dimanja, ya seolah misalnya kita berempati itu dianggap memanjakan. Ini suatu hal yang sangat berbeda. Barangkali nanti bisa kita garis bawahi bersama apa bedanya empati dan memanjakan. Atau kondisi tertentu pada anak, ya anak sekarang yang konon dikenal anak-anak bermasalah, dan itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah didik, bukan salah orang tua juga. Ini karena kontaminasi yang ada di alam sekarang ini, terutama misalnya dengan kontaminasi logam-logam berat. Ya, logam berat bukan potongan rel atau potongan besi ya. Logam berat itu misalnya timbal yang ada pada asap kendaraan. Kita yang bermobil saja ketika buka kaca, bayar tiket tol atau apa yang dulu belum ada kartu dan harus menunggu kembalian, kadang-kadang tanpa sadar ada kendaraan lain lewat dan memberikan asapnya, atau langsung kita tutup dan kita menghirup itu timbal, atau asap rokok ya kadmium, atau adanya merkuri pada makanan yang bahkan bergizi, seafood yang ternyata misalnya itu kita dapatkan makanan laut itu dari daerah yang tercemar oleh muara sungai dengan
adanya limbah pabrik yang mengandung merkuri tentunya akan memberikan dampak pada terutama ibunda yang sedang hamil untuk bisa tersalurkan kontaminasi tadi lewat pernapasan ke peredaran darah dan disalurkan lewat plasenta, memberikan dampak pada neuron pada anak ya, yang tadi bukan hanya masalah tidak bisa fokus tapi juga labilnya emosi. Ini yang kadang-kadang terabaikan. Jadi anak yang seolah tanpa sebab marah, seolah tanpa sebab cemas. Kita yang sekilas melihat, kita bukan malah berempati, bisa malah terpancing memberikan sikap keras, apakah sekedar bentakan atau terkadang tanpa tersadari untuk melakukan tindakan secara fisik. Berikutnya lagi, kondisi tertentu pada para orang. Nah, kita pun ya kadang-kadang juga karena dampak dampak dari tadi kontaminasi, contoh sederhana misalnya kosmetik ya, kosmetik yang tentunya ada yang berkualitas, ada yang kurang ya, yang kurang ini antara lain misalnya terisi atau dijemur juga dengan merkuri tentunya memberikan dampak pada diri pemakainya. Dan kondisi tertentu secara global, kemarin masalah pandemi yang dampaknya kemana-mana, antara lain juga terhadap masalah ekonomi. Nah, ini yang bisa terjadi, kenapa itu tadi. Itulah kenapa kami selalu mengajak para keluarga-keluarga, hendaknya andai kata ada problem apapun yang merugikan komunikasi para orang tua dengan putra-putri tercintanya, hendaknya kita bisa bertemu ya dalam suatu pertemuan yang saling memberikan wacana ya. Jadi perlunya kita untuk berdiskusi dengan para profesional. Kalau masalah kejiwaan tentu saja baik pada kalau itu masalah anak ke dokter spesialis anak, ke dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa, ke psikolog dan sebagainya. Untuk supaya kita mendapatkan gambaran apa sebenarnya diagnosisnya pada anak sehingga kita tidak salah menyikapi anak. Dan apa juga misalnya bagaimana kita mengembangkan ya kemampuan komunikasi yang benar-benar efektif tadi. Berikutnya silakan. Nah, itu tadi ya adanya paradigma yang tidak tepat di dalam memberikan edukasi kepada putra-putri tercinta. Itulah kenapa kita perlu memahami paradigma baru ya. Kita perlu bersama-sama mengubah mindset. Penyebab toxic parenting garis besarnya silakan. Oh ya tadi contoh-contohnya ya, pengalaman orang tua misalnya dulu mendapat didikan keras, sering dihukum, sering diremehkan, dituntut berprestasi dan sebagainya. Kedua, pengaruh yang diterima orang tua masa kini, adanya kelompok sebaya, ya, lembaga tertentu, organisasi tertentu, dan sebagainya. Kondisi tertentu pada anak, kita mengenalkan ada anak yang dengan ADHD, anak dengan autism spectrum disorder, Asperger, dan sebagainya. Dan kondisi tertentu pada orang tua, apakah karena masalah ekonomi, kesehatan, sosial, politis, dan sebagainya. Intinya adalah itu, nanti konkretnya kita bicarakan, dan kondisi global, ya, kesehatan, kemarin pandemi, ekonomi, ya, ekonomi bukan hanya di tanah air, tapi di seluruh dunia, dampaknya tentunya pada tanah air kita juga. Ya, silakan. Ya, paradigma salah kaprah itu paradigma yang kurang tepat, tapi kita yakini ini seolah benar. Nah, kalau tadi healthy parenting, ya, silakan. Tentunya adalah sebaliknya, mengembangkan healthy parenting. Oh ya, maksudnya sudah tadi. Nah, untuk mengembangkan healthy parenting adalah kita hadirkan komunikasi efektif ya antara para orang tua dengan putra-putrinya. Thomas Gordon terkenal dengan bukunya MOE, Menjadi Orang Tua Efektif. Beliau mengingatkan ada 3 langkah untuk ini. Hadirkan pertama komunikasi antar subjek. Ya, jadi kalau dulu
orang tua adalah subjek, putra-putrinya adalah objek. Nah, kamu nurut. Anak apa sih, tidak boleh bantah. Harus patuh orang tua. Sekarang tidak sesederhana itu. Kedua, berikutnya, interaksi mendengar aktif. Kita kadang-kadang lebih aktif dalam memberi petuah, lebih aktif di dalam memberi perintah atau apapun. Ya. Ayo, dengar ya. Kamu akan jadi berhasil kalau kamu nurut sehalus apapun, tapi orang satu arah saja komunikasinya, orang tua saja ke putra-putrinya. Jadi kita perlu mendengar aktif. Itu pun ada seninya untuk tidak semudah itu. Ayo dong cerita apapun ya, kamu jangan diam saja. Tidak semudah itu. Atau ada apa sedikit, kamu kenapa sih gitu? Ya, papa mama kan nggak ngerti kalau kamu hanya gitu saja. Itu bukan komunikasi efektif lagi karena terkesan kita interogasi. Siapapun kalau ditanya dengan cara interogasi ya, mau kenapa sih? Dan mungkin kita sadar ya, kenapa ternyata memang menyudutkan. Kita pulang, apa sih? Kenapa sih jam sekian pulang? Ya ada masalah tertentu yang kita mau cerita pelan-pelan, akhirnya tidak semudah itu menyampaikan. Berikutnya lagi, terakhir adalah dialog anti kalah. Dialog anti kalah, kita tidak pernah merasa bahwa, tuh kan, apa kata mama dulu? Kamu nggak nurut ya gitu itu. Nah, jadi seolah anak serba dalam posisi yang tidak benar, dan kalau kebetulan iya, mungkin itu ya kita bisa tarik pelajaran. Dulu kan ada yang kurang ini. Oh iya, anak lebih apa ya bahagia mengakui ketika memang ada sedikit yang kurang tepat pada usulnya dulu dan berdampak yang tadi tidak berhasil misalnya itu. Akhirnya giat menghadapi anak-anak masa kini, generasi milenial, anak muda era zaman now, kita memang perlu memiliki latar belakang S3 ya, jujur S1 kurang, S2 kurang ya. Kita perlu sampai taraf S3. Yang kedua, kita harus mewujudkan suasana sehari-hari, suasana keluarga yang harmonis. Apa yang saya maksud S3 tentunya sudah tahu ya. Sangat sabar sekali. Ya. Artinya bahwa ya berikutnya silakan. Kita perlu sangat sabar karena apa? Memang era masa kini kadang-kadang kita harus mau berubah dulu. Pandangan yang hendaknya kita pegang sebelum mengubah anak, mari kita rela berubah. Dengan apa? Dengan paradigma baru. Harmonis juga kebiasaan hari-hari omong manis. Jangan apa sedikit nada tinggi, apa sedikit bentakan, apa sedikit kapan papa bisa kerja benar kalau kamu bikin masalah terus kayak gini. Ya. Nah, inilah mungkin nanti yang kita wujudkan dalam diskusi apa kasus-kasus yang mungkin terjadi yang seolah kita anggap kok tidak semudah itu ya. Benar, kita bisa diskusi bersama. Saya mengundang diskusi yang intinya kita saling bertukar pikiran. Ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Iya dokter, ini tuh sebenarnya udah banyak banget pertanyaan ya dok ya dari yang apa G-form. Jadi kita tuh nyebarin G-form, tuh di situ sudah menampilkan pertanyaan-pertanyaan dok. Nah, sedangkan rupanya topik dokter ini sangat menarik banget dok, sehingga di chat juga udah banyak yang nanya nih dok. Jadi saya akan nanya bergantian ya dok ya, dari chat dulu, nanti Miss Reti yang akan bacakan, saya akan bacakan yang dari G-form, gitu ya Miss Reti, kita bagi tugas ya. Oke, dinyalakan dulu Miss. Dari chat dulu deh Miss, dibacakan silakan, saya baca nanti. Terima kasih Miss Tika. Ini pertanyaannya baru tadi udah dibantu jawab oleh Dr. Aulia. Ini ada satu pertanyaan. Dok, boleh tolong jelaskan apakah toxic parenting masih ada di zaman sekarang? Yang kedua, bagaimana cara menangani anak zaman milenial yang sulit diatur? Mungkin ada tips-tips dok untuk jalan keluarnya. Bagaimana pula memahami sifat-sifat anak zaman now yang kadang kita rasa merupakan hal yang tidak wajar, seperti melawan kalau diberi nasihat. Ada 3 tuh pertanyaan langsung, dok. Ya, baik. Jadi tadi istilahnya
untuk memahami anak masa kini itu memang perlu waktu ya. Jadi dan yang paling bisa memahami anak memang hanya orang tua. Itulah saya berpendapat pendidik sejati. Pendidik loh ya, tetap orang tua. Nah, kita coba samakan dulu persepsi mendidik dan mengajar. Ternyata mendidik berbeda dengan mengajar. Mendidik atau ini pendidikan terjemahan dari education ya. Konon education itu berasal dari akar kata educare yang artinya adalah memunculkan. Jadi proses mendidik itu inside out. Nah, ini yang perlu menjadi paradigma kita. Kalau yang mengajar outside in. Kalau kita membuat perumpamaan ya, oh saya mendidik seperti menuang air ke dalam gelas, saya berikan air yang bagus. Nah ini ternyata kurang tepat, karena prosesnya outside in. Jadi kalau mengajar betul ya, nah 5 tambah 5 itu 10. Memberitahu kan, nah ibu kota Jawa Tengah, Semarang nak. Tapi kalau nak kamu nggak boleh bandel dengan orang tua, nah kamu harus selalu nurut. Itu bukan mendidik lagi. Ya. Nah, gimana? Analoginya apa? Kalau tadi mengajar menuang air ke dalam gelas tepat, tapi mendidik ternyata analoginya lebih tepat seperti merawat kuntum-kuntum bunga. Yang kita hadapi siapa dulu? Ini melati, ini mawar, ini anggrek. Tidak bisa digeneralisasi. Oh ini perlu air lebih banyak, misalnya melati. Oh mawar ada harus matahari. Oh anggrek ada pupuk tersendiri. Putra-putri kita juga. Di dalam kelas, putra dari keluarga A, keluarga B tidak bisa kan digeneralisasi begitu saja. Ya, itulah perlunya para guru tetap mengenal keunikan masing-masing muridnya. Tapi jangankan dari keluarga berbeda, kakak, adik, dan mungkin kakak pertama, adik yang nomor 3, tidak bisa, nak, tadi itu. Kamu kok nyanyi aja, mau jadi tukang ngamen ya? Ayo dong, kakak pintar matematik, kamu juga. Tidak sesederhana itu. Ya, kita tahu Howard Gardner mengingatkan ada 9 jenis kecerdasan. Dan semua itu kecerdasan, dan itu bagus semua. Apakah kecerdasan matematik logika, apakah kecerdasan misalnya musikal, apakah kecerdasan olahraga ya kinestetik atau kecerdasan gerak, itu hebat-hebat semuanya dan kita tidak bisa membanding-bandingkan. Jadi keunikan ini yang perlu dikenal sehingga kita menyikapi sesuatu tanpa ada semacam tadi itu. Jadi kalau tadi ada yang kok anak zaman sekarang nggak bisa dinasihati. Nah, nasihat ini dulu sudah kurang tepat kan, karena kita mengandalkan seolah lebih banyak memberi sesuatu, ya kata-kata atau petuah, dan eranya sudah tidak lagi demikian. Coba kita mengenal, ini agak sedikit saya perpanjang karena mendasar. Bapak Pendidikan Nasional kita, ada yang masih ingat? Siapa? Pangeran Diponegoro. Bukan ya. Ki Hajar Dewantara. Tiga motonya, ya 3 moto beliau ini ternyata diam-diam itu dipelajari di Finlandia. Dan kita katanya mau belajar masalah pendidikan ke Finlandia. Apa filosofi yang sangat mendasar tahun itu padahal? Pertama menurut beliau, mendidik itu memberi teladan. Bukan memberi perintah, memberi nasihat atau petuah. Ya, antara lain teladan apa? Teladan yang berempati. Anak marah, dulu memang nggak boleh marah. Gitu aja marah. Anak takut apa? Nggak boleh, gitu aja takut. Dulu anak yang lebih kecil aja berani. Ayo dong, berani. Ya, ternyata ini tidak tepat. Bahkan menurut yang buku sangat fenomenal, emotional intelligence, ya, kita justru perlu menghormati kejujuran emosional. Saya ngerti, nah kamu belum berani ya. Oke, kalau masih belum berani, ayo, nggak apa-apa. Mama temani, nanti kalau sudah berani, ngomong ya nak. Nah, anak melakukan proses apa? Memanage tadi emosinya, rasa takutnya. Dan ini yang mampu mengembangkan
semuanya tadi motivasi diri. Anak pertama misalnya masuk TK, kadang-kadang kan, oh ya boleh ditunggu tapi selama mungkin 10 hari atau 2 minggu. Setelah lebih, peraturan mengatakan tidak boleh. Ada yang berani, ada yang belum berani. Enak, bikin malu mama. Mama ini anggota parlemen. Nah, masa anaknya penakut. Nah, anak apa? Ya, ma, aku berani. Tapi apa? Detak jantungnya meningkat, keringat dingin mengalir, padahal ruangan ber-AC. Apakah itu berani yang sesungguhnya? Melalui proses yang tadi, emotional intelligence tahap demi tahap. Oke, nah kita minta izin ibu guru ya, kalau dibolehkan nanti mama temani. Ibu guru, oke nggak apa-apa, kalau belum berani boleh kok. Nanti kalau sudah berani, nak ini ya ngomong sama mama supaya mama nunggu di luar. Nah, anak apa? Tenang dulu. Di dalam gurunya asik memberikan pelajaran dengan dongeng, dengan nyanyi, ya, yang disebut joyful learning. Ya, sekarang ini yang sebenarnya dikembangkan, bukan belajar yang didera dengan ketegangan, kecemasan, target-target tertentu dan sebagainya. Nah, inilah tadi yang sering kita abaikan sehingga kita tetap menganggap tua, nasihat, dan akibatnya apa? Ada dua kemungkinan. Anak yang mentalnya sudah punya basic bagus, dia bisa berontak, ya, seolah tadi bandel. Tapi yang berbahaya kalau kondisinya tidak optimal, dia bisa menjadi pribadi yang apa? Yang lemah dan ia tadi guilty feeling, rasa bersalah, ya. Apa-apa iya aku yang salah, aku memang nggak bisa apa-apa. Kita ingin putra-putri kita menjadi individu seperti ini. Tapi kalau patuh, ya, nurut, inilah robot masa depan. Ya, menurut petunjuk Bapak Presiden, saya memang harus begini dan sebagainya. Ya, ibaratnya kan dulu katanya pernah ada yang begitu. Saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi intinya apa? Jangan menjadikan putra-putri kita individu patuh. Yang kedua, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan, membangun motivasi itu yang mahal. Ya, kan ada yang kedua itu apa? Ing Madyo Mangun Karso. Itu bukan bahasa Ukraina ya, itu bahasa Jawa yang artinya tadi Ing Madyo di tengah-tengah anak, bukan dari jauh atau nah ayo lakukan apa yang dikatakan papa mama kemarin ya, jangan bandel. Kita bersama mereka. Karso itu adalah motivasi. Ada 3 motivasi yang kadang kita terjebak pada salah satu. Apa? 3 anak belajar misalnya, rajin semuanya. A, boleh tahu yang bikin kamu rajin belajar? Kamu nggak belajar, kalau nilainya jelek, aku dimarahi papaku. Apa motivasinya? Takut, ya, pada punishment. Ini juga rajin belajar. Boleh tahu yang bikin rajin belajar? Supaya ranking 1. Kalau ranking 1 kenapa sih? Aku dibelikan handphone terbaru, nak. Kalau ranking 2, aku cuma dibelikan gambarnya. Tuh merana kan ya. Jadi akhirnya udah belajar. Si C belajar juga. Boleh tahu yang bikin kamu rajin? Aku senang, ya. Guru enak caranya ngajar. Ada dongeng, ada itu. Aku ingin kalau bisa tiap hari kan sekolah terus, ya. Inilah yang disebut joyful learning yang sebenarnya itu membangun apa? Semangat yang intrinsic motivation tadi. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar pada yang ketiga. Apa itu? Turi Handayani. Turi Handayani. Saya dulu nggak ngerti juga artinya. Ya, ada yang malah memberitahu, padahal saya yakin nggak benar. Saya apa sih sebenarnya Turi Handayani? Mbak Tutut Wirawiri harus dilayani. Bukan. Ya, artinya apa? Handayani itu memberdayakan. Nah, inilah yang lebih kita bahagiakan, bukan anak patuh, tapi anak yang mandiri. Saya berani berkata demikian, kebetulan saya 2 anak ABG saya itu individu yang betul-betul kemandirian ini kita tenang gitu loh. Online study kemarin dia udah jalan sendiri, saya tinggal melihat ada nggak laporan dari gurunya ini kurang tepat nilainya belum diserahkan atau nggak pernah hadir dalam online study dan sebagainya. Udah, bahkan Tato yang pertama
ngerti lulus SMA juga, saya boleh cerita Pak. Oh ya, apa? Cerita apa yang saya diterima? Hah? Maksudnya? Iya, saya diterima di IPB. Hah? Kapan daftarnya? Kapan nilai-nilainya sudah bisa ini? Nah, itu yang disebut self motivation. Ya, yang motivasi diri itu tidak ada kesan diperintah, digariskan menurut kehendak kita dan sebagainya. Kita membutuhkan era masa depan individu yang tadi arahnya itu kreatif, tidak sekedar pelaksana serba patut tadi. Ya, intinya itu. Mohon maaf kalau ada yang tadi belum terjawab. Sekaligus mungkin bagi yang lain ada tambahan dari ini wacana diskusi kita. Ya, ya dokter. Ya. Ya, ternyata juga jawaban dokter ini udah menjawab beberapa pertanyaan di dalam GFOM, Dok. Tapi saya mau melanjutkan aja nih, Dok. Ada yang bertanya tuh begini, Dok, dari Ibu Jovita Eliana. Bagaimana mengajarkan anak untuk tetap bisa mengekspresikan emosinya dan bisa mengelola dengan baik? Apalagi ini bisa mengajarkan untuk bisa terbuka pada orang tuanya sejak dini. Misalnya, Pak Dokter. Kira-kira bagaimana ini? Ya, baik. Ini memang jujur tidak semudah membalik telapak tangan, ya, tapi bukan mustahil untuk kita lakukan. Nah, keteladanan kita tadi ya, kembali pada Ki Hajar Dewantoro. Intinya, mari kita bangun komunikasi yang walaupun dengan istilah S3 atau harmonis tadi, tapi coba kita biasakan komunikasi lebih pada jalur afektif. Tidak tergesa pada jalur kognitif. Contohnya apa? Anak misalnya, aduh kok sulit ya. Ayo jangan ngomong sulit terus ya. Coba dong ya. Siapa tahu nanti kamu bisa. Kamu kalau ngomong sulit terus, ya kapan bisa dapatnya? Nah, ini jalur kognitif. Ya, kita harus selalu ini petuah-petuah nasihat itu. Tapi coba terima dulu tadi. Jadi istilah Daniel Goleman dengan bukunya Emotional Intelligence itu membantu anak mengenali emosi apa adanya. Jadi misalnya tadi, aduh kok sulit ya. Oke, kelihatannya memang tidak mudah ya nak. Saya ngerti. Oke, di mana? Jadi itu dulu. Di mana yang agak sulit? Nanti coba papa, mama bisa bantu. Kemudian yang tidak berani atau apapun, saya ngerti ya. Atau anak marah misalnya, anak kesel ya. Atau bahkan ini ya, maaf ekstrim misalnya gini, anak 6 tahun memukul adiknya ya dan cukup keras, yang umur 4 tahun gegara adiknya merusak mainan kakaknya dan orang tua melihat ini nggak sengaja. Tapi ini mainan kakak yang dibuat dan besok mau diserahkan ke guru di sekolah. Sehingga anak terkesan marah langsung dipukul. Maaf, biasanya bagaimana orang tua menyikapi peristiwa ini? Kamu kok bandel sih? Atau kamu kok jahat sih adikmu? Kan masih kecil kan? Kenapa dipukul? Ya. Atau segala macam itu. Jadi tindakan pertama yang dilihat adalah pemukulan. Pernah nggak kita memahami apa yang mendasari pemukulan? Emosi kan, marahnya kakak. Rusak padahal besok dikumpulkan, spontan. Pernah nggak kita mengingat apa yang disarankan Daniel Goleman tadi? Mama ngerti, kamu kesel ya nak? Itu dulu. Nah, baru jangan pukul, tapi itu pun dikemas jadi bukan suatu perintah atau apalagi ancaman. Seperti ajakan, tapi yuk adik tidak kita pukul. Bukan kamu pukul, atau tidak kita pukul karena adik masih kecil. Nah, pola seperti inilah dalam keseharian merupakan keteladanan kita sebagai orang tua yang benar-benar matang. Supaya EQ anak juga optimal, keteladanan EQ kita ini dulu yang kita optimalkan. Jadi mudah-mudahan inilah yang kita tekadkan bareng sebelum mengubah anak. Ayo kita berubah. Anak-anak ini anak-anak masa kini, anak-anak era milenial. Ayo kita menjadi orang tua masa kini juga, orang tua milenial. Saya mengalami ya pola rotan itu mendarat di baik paha maupun betis ya. Kemudian kata-kata belajar
atau keluar dari sekolah. Dulu kebetulan saya di sekolah Katolik SMP SMA yang masih brudernya, kepala sekolahnya itu Belanda, yang polanya memang sangat ini ya. Tapi saya yang mengaku itu perlu dan bagus saat itu. Gitu. Kalau tidak demikian, semakin banyak orang dan kita juga masih segala macam ini perlu mendapatkan seperti. Tapi ini tidak tepat masa sekarang. Kita memberdayakan anak supaya tidak sekedar menunggu perintah atau rasa takut itu seolah lebih memotivasi kita daripada kebahagiaan kita untuk mengembangkan diri tanpa ada motivasi yang disertai rasa takut sama sekali. Kira-kira demikian. Ya, dokter. Terima kasih. Luar biasa jawabannya, Miss Reti ya. Sudah tiba di penghujung acara, saya akan menutup dengan sebuah quotes lagi. Biarkan orang tua mewariskan kepada anak-anak mereka bukan kekayaan, tetapi semangat penghormatan, katanya Plato. Di belakang setiap anak kecil yang percaya pada dirinya sendiri, ada orang tua yang lebih dulu percaya, menurut Matthew Jacobson. Terima kasih kepada Rumah Sakit Mandaya sekali lagi pada acara webinar ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mungkin kami belum sempat membacakan pertanyaan yang begitu luar biasa dan banyak. Saya Tika Padeswari dan rekan saya, Reti Hakim. Undur diri, silakan beraktivitas kembali. Salam sehat semuanya. Tetap semangat. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih.